Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami izin menyampaikan paper review dari sebuah jurnal yang berjudul Kematangan Model untuk Menilai Kesiapan Industri 4.0 dan Kematangan dari perusahaan manufaktur. Jadi ini sebuah paper review yang kami sajikan bersama Fernandes dan Fahrul Irawan. Kami awali dengan roadmap ya, revolusi industri yang dimulai dari industri pertama 1.0, yang kedua itu industri 2.0, terlihat mass production assembly line, electrical energy, industri 3.0, yaitu automation, computers, dan electronics, dan sekarang industri 4.0 yang lebih menitik beratkan kepada cyber physical system, IoT ya, Internet of Things dan networks. Berikutnya, industri 4.0 ini adalah sebuah konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan sistem produksi untuk menciptakan manufacturing yang cerdas dan terhubung secara digital. Konsep industri mencakup integrasi mesin, sistem produksi, dan produk yang terhubung melalui internet dan teknologi pendukung lainnya seperti Internet of Things, Cyber Physical System, dan Cloud Computing sebagai pendukung. Berikutnya, perjalanan revolusi industri pertama yaitu pengenalan fasilitas produksi mekanis menggunakan tenaga air dan uap pada saat itu. Dan dilanjutkan dengan revolusi industri kedua, yaitu pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Dan revolusi industri ketiga, penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk otomatisasi produksi. Dan saat ini konektivitas manusia, revolusi industri keempat, yaitu konektivitas manusia, mesin, dan data dalam real time age ya, dalam waktu yang nyata. Nah, jadi model maturity ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu model yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah untuk membantu perusahaan manufaktur dalam menilai keadaan perkembangan mereka sehubungan dengan visi industri 4.0, merefleksikan kemampuan dan strategi perusahaan manufaktur saat ini, memberikan evaluasi sistematis terhadap maturity industri 4.0 suatu perusahaan, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang potensial, juga memiliki tujuan ilmiah dengan mengumpulkan data tentang keadaan perusahaan manufaktur saat ini, dan tujuan praktis dengan memungkinkan perusahaan mengevaluasi maturity dan strategi mereka sendiri. Paper ini juga akan menjelaskan hasil dari upaya penelitian terbaru di mana peneliti mengembangkan maturity model dan alat terkait untuk menilai secara sistematis keadaan perkembangan perusahaan manufaktur dalam kaitannya dengan visi industri 4.0. Jadi dari paper juga, dari beberapa sumber juga dijelaskan bahwasannya dengan adanya model maturity ini sangat membantu perusahaan. Jadi sebagai informasi juga, tidak seluruh pemangku kepentingan di perusahaan ini itu memahami konsep industri 4.0 sebenarnya. Mendengar kata-kata industri 4.0, banyak
para pemangku kepentingan beranggapan bahwa ini merupakan suatu hal yang sulit. Nah, sehingga para peneliti ini melihat gap, melihat sesuatu yang bisa dikembangkan untuk membuat sebuah level ya, sebuah parameter dalam menilai. Sehingga diharapkan industri manufacture itu dapat memetakan dan dapat melihat kesiapan upaya dalam mempersiapkan perusahaan mereka untuk menerapkan industri 4.0 secara nyata, terlihat. Nah, di paper sebelumnya juga sudah ada beberapa model yang dikembangkan seperti Impulse ya. Jadi dari Impulse ini Industri 4.0 Readiness pada tahun 2015, sumbernya itu dari VDMA ya, RWTH. Nah, asesmennya ini melalui 6 dimensi, termasuk ada 18 item untuk menunjukkan kesiapan di dalam 5 level, 5 tingkatan. Terus ada juga nama model yang dikembangkan oleh Empower and Implementation Strategy Industry 4.0 pada tahun 2016. Sumbernya itu dari Lanza. Ada juga Industri 4.0 Digital Operation Self Assessment pada tahun 2016. Sumbernya dari Pricewater House Coopers. Jadi di sini online self assessment yang mereka kembangkan. Jadi penilaian sendiri secara online berbasis juga 6 dimensi dan berfokus pada kematangan digital dalam 4 level, dalam 4 tingkatan ya. Dan The Connected Enterprise Maturity Model yang dikembangkan tahun 2014 yang sumbernya dari Rockwell Automation. Nah, jadi melihat beberapa penelitian yang telah ada, maka para peneliti ini jadi melihat mencari gap dan mendapatkan beberapa perbedaan utama antara makalah penelitian ini dan metode yang sudah ada, yaitu adalah pengembangan model kematangan komprehensif yang dirancang khusus untuk menilai kesiapan dan kematangan industri 4.0 pada perusahaan manufacture. Nah, para peneliti juga menyatakan bahwa pada saat penelitian literatur, belum ada model serupa yang dapat diterapkan pada wilayah industri 4.0 yang dipublikasikan. Jadi, keunikan penelitian ini terletak pada masuknya berbagai aspek organisasi, sehingga menghasilkan model yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan yang sudah ada. Nah, para peneliti juga menyebutkan bahwa meskipun terdapat model dan alat lain untuk menilai kesiapan atau kematangan di berbagai bidang, model dan alat tersebut kurang memberikan rincian mengenai proses pengembangan, struktur, dan metodologi penelitian. Kontribusi dari penelitian ini pengembangan model kematangan yang mempertimbangkan tantangan dan persyaratan spesifik industri 4.0, memberikan evaluasi sistematis terhadap kematangan industri 4.0 perusahaan, dan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan yang potensial. Nah, berikutnya background dan metodologi. Jadi background latar belakang dan metodologi yang digunakan yaitu para penulis bertujuan untuk mengembangkan model kematangan untuk menilai kondisi perkembangan perusahaan manufacturer hubungan dengan visi industri 4.0. Mereka mengadopsi pendekatan metodologis yang mencakup tinjauan literatur sistematis, pemodelan konseptual, dan metode kualitatif dan kuantitatif untuk validasi empiris. Metodologi framework yang digunakan dalam pengembangan model
didasarkan pada proses langkah demi langkah Becker untuk pengembangan model kematangan yang didasarkan pada pendekatan ilmu desain Hefner. Upaya penelitian terdiri dari 3 fase yang berbeda, yaitu fase awal untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang domain industri 4.0. Fase pengembangan inti untuk merancang struktur model dan alat praktis. Dan fase implementasi untuk memvalidasi alat yang dihasilkan secara nyata dalam aplikasi kehidupan. Proses pengembangan melibatkan pelaksanaan penelitian dan tinjauan literatur secara sistematis melalui wawancara dengan para ahli dan juga pemodelan secara konseptual, wawancara terstruktur terhadap praktisi juga dan peneliti dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang mendasari dan memvalidasi upaya penelitian sebagai solusinya. Untuk mengevaluasi isi dan struktur model dan menguji kegunaan praktisnya, 2 studi kasus dilakukan di perusahaan industri. Hasil dari 1 studi kasus disajikan di dalam paper ini. Nah, metodologi ini juga mencakup transformasi model menjadi alat penilaian yang mudah digunakan, sehingga memungkinkan perusahaan menilai sendiri kematangan industri 4.0 mereka. Tanggapan terhadap kuesioner diproses dengan cara yang didukung perangkat lunak, dan hasilnya secara otomatis dihitung dan dirangkum dalam laporan yang singkat, yang ringkas. Model kematangan industri 4.0 yang diusulkan dalam makalah penelitian ini dirancang untuk menilai kematangan dan persiapan perusahaan industri dalam domain manufacture discrete dalam kaitannya dengan industri 4.0. Model tersebut bertujuan untuk memperluas model yang berfokus pada teknologi yang ada dengan memasukkan aspek organisasi. Jadi, model ini terdiri dari 9 dimensi, yaitu produk, pelanggan, operasi, teknologi, strategi, kepemimpinan, tata kelola, budaya, dan manusia. Jadi ada 9 dimensi. Dimensi tersebut mencakup berbagai aspek kesiapan dan kematangan organisasi dalam mengadopsi prinsip industri 4.0. Nah, dari setiap dimensi ini terdapat beberapa item maturity yang fungsinya sebagai indikator tingkat kematangan organisasi. Hal-hal ini mencakup elemen spesifik seperti implementasi peta jalan roadmap ya industri 4.0, sumber daya yang tersedia untuk implementasi, dan tingkat integrasi digital di seluruh rantai nilai. Model ini diubah menjadi alat praktis. Jadi dari model diubah menjadi alat praktis yang memungkinkan perusahaan menilai sendiri kematangan industri 4.0 mereka. Alat ini mengumpulkan data tentang keadaan perkembangan perusahaan manufacture dan memberikan referensi untuk langkah-langkah strategis lebih lanjut. Hal ini juga memungkinkan identifikasi faktor keberhasilan tambahan untuk strategi industri 4.0 yang efektif. Jadi model dan alat ini sudah divalidasi melalui studi kasus di perusahaan industri yang menunjukkan transparansi, kemudahan dalam penggunaan, dan penerapannya dalam lingkungan produksi secara nyata. Hasil penilaian mandiri dapat digunakan oleh perusahaan
untuk merefleksikan kemampuan mereka saat ini dan membuat keputusan yang tepat mengenai strategi dan rencana aksi Industri 4.0. Untuk memfasilitasi analisis yang berbeda tentang maturity industry 4.0, model yang diusulkan mencakup jumlah total ada 62 maturity item, ada 62 item yang dikelompokkan ke dalam 9 dimensi perusahaan. Tabel 2 memberikan gambaran umum tentang dimensi beserta beberapa contoh item untuk mendukung pemahaman. Jadi tabel 2 bisa dilihat, ini tabel 2. Jadi ini dimensinya, itu dari strategi tadi ada kepemimpinan yang telah dipaparkan, bisa dilihat. Dan item ini item maturity-nya bisa dilihat. Nah, jadi setelah itu, jadi jalur evolusi setiap item terus mengalami 5 tingkat maturity, di mana tingkat 1 menggambarkan kurangnya atribut yang mendukung konsep Industri 4.0 dan tingkat 5 mewakili atribut-atribut canggih yang diperlukan. Mengukur, menentukan, dan mewakili maturity suatu perusahaan mengikuti prosedur 3 langkah yang diintegrasikan dalam alat yang didukung perangkat lunak dan mudah digunakan. Jadi 3 step prosedur untuk menilai Industri 4.0, kematangan Industri 4.0 itu yang ada 3 step, 3 langkah, yaitu measurement of maturing item in enterprise melalui questionnaire. Jadi mengukur dari kematangan item di dalam perusahaan melalui questionnaire. Jadi ada questionnaire yang diberikan kepada para pengguna atau orang-orang juga yang para karyawan di perusahaan tersebut. Ini menjadi sebuah input. Nanti input questionnaire ini itu akan dihitung, dikalkulasikan melalui tingkat kematangan dalam 9 dimensi. Jadi disupport dengan software ya. Jadi sudah melalui software. Jadi questionnaire ini nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah software. Nah itu. Nanti hasilnya itu dan outputnya nanti mewakili visualisasi, jadi dalam bentuk visualisasi kematangan melalui laporan kematangan dan radar chart. Jadi diagram radar ya. Nah, gambar nih nanti di gambar 1 prosedur 3 langkah untuk penilaian. Ini terlihat nanti dalam berikutnya. Ini nanti akan disampaikan selanjutnya oleh Pak Fahrul. Terima kasih Pak Fahrul, silakan dilanjutkan untuk proses berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk mendapatkan nilai item maturity dilakukan dengan menggunakan kuesioner standar yang terdiri dari 1 pertanyaan per item maturity. Di sini sampling ya untuk 1 pertanyaan per item maturity untuk kesederhanaan aja. Tapi kalaupun nanti dikembangkan, kemungkinan bisa per item maturity lebih dari 1 pertanyaan. Kemudian setiap pertanyaan memerlukan jawaban pada skala Likert, yakni dari peringkat 1 tidak diterapkan hingga 5 diimplementasikan sepenuhnya. Kemudian hasil kuesioner itu yang sudah disebar itu dikumpulkan sebagai data masukan, kemudian dilakukan evaluasi maturity dengan menggunakan software. Contoh di sini kuesioner pada dimensi strategi pada item peta jalan. Jadi nanti strategi itu ada beberapa item ya. Jadi salah satunya kita ngambil item peta jalan dengan pertanyaan, 1 pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda menggunakan peta jalan untuk perencanaan kegiatan industri 4.0 di perusahaan Anda? Nah, jadi ini disebar ke seluruh karyawan ya, dalam suatu perusahaan tertentu untuk penilaian item maturity-nya. Kalau memilih 1 berarti tidak diterapkan sampai dengan skala 5, yakni diimplementasikan sepenuhnya.
Kemudian penting untuk ditekankan untuk dalam pengisian kuesioner itu untuk mewakili maturity dalam suatu perusahaan itu untuk mencapai keakuratan itu perlu dilakukan sebelum kuesioner melalui konsultasi eksternal atau diskusi kelompok, memberikan pemahaman mengenai maturity itu seperti apa. Maturity khususnya untuk konsep industri 4.0. Sehingga nanti hasilnya itu dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kemudian secara best practice, bahwa tidak semua item maturity memiliki arti penting yang sama atau selevel ya. Jadi banyak item nantinya, jadi nanti akan dijelaskan bahwa satu dimensi itu ada beberapa item maturity. Nah, misalnya ada 6 gitu kan. Nah, nanti itu yang antara satu item dengan item lainnya itu bisa jadi memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, jadi misalnya di sini ada dimensi teknologi. Pada item keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Itu bisa jadi memiliki kontribusi yang berbeda, apakah lebih tinggi atau lebih rendah terhadap maturity industri 4.0 di dimensi teknologi juga dalam item pemanfaatan perangkat seluler. Nah, penentuan bobot itu nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi oleh karena itu perlu dikelompokkan yang berbeda antara item satu dan item lain. Misalnya ada item-item tertentu itu bisa dimasukkan dalam kelompok prosedur pengembangan untuk mengetahui kontribusi maturity item. Kemudian juga ada item-item tertentu juga dikelompokkan dalam memvalidasi kebermanaan praktis maturity item dan seterusnya. Ini tadi untuk menentukan faktor pembobotan. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk penilaian tingkat maturity yang disebar ke seluruh pegawai atau karyawan pada perusahaan tersebut. Kemudian ini untuk penentuan faktor bobot. Nah, di sini tidak disebar ke seluruh karyawan, tapi juga diambil kuesioner ke praktisi dan peneliti. Ini juga pakai skala Likert, mulai skala 1, ya ini tidak penting, hingga sangat penting atau skala 4. Nah, misalnya untuk keberadaan TIK tadi didapat nilai rata-rata kepentingan 3,5 dari skala 4. Sedangkan pemanfaatan perangkat seluler didapat 3,2. Nah, di sini terlihat bahwa bobot keberadaan TIK lebih tinggi daripada pemanfaatan perangkat seluler. Nah, kemudian setelah didapat dari tingkat maturity dari karyawan, kemudian bobot juga sudah diketahui, maka kita ada rumusan untuk penilaian tingkat maturity masing-masing dimensi. Nah, di sini pakai rumusan, yakni maturity tadi yang skala Likert 1-5 dikali bobotnya berapa dari masing-masing item tersebut, dibagi jumlah dari bobot. Nah, dengan rumusan sebagai berikut, yakni M maturity dari dimensi, kemudian I item yang G bobotnya, kemudian yang N penjumlahan. Nah, model maturity cenderung gagal jika terlalu rumit. Nah, makanya tadi dikasih contoh yang sederhana, yakni satu item untuk satu pertanyaan. Mungkin itu secara best practice lebih ideal ya, daripada nanti terlalu kompleks atau terlalu rumit, sehingga tidak mencerminkan kondisi maturity di perusahaan tersebut. Sehingga jika sederhana, mungkin cukup praktis. Kemudian untuk menyesuaikan atau mengubah model dengan tingkat kebutuhan suatu perusahaan, sehingga mudah digunakan, dan perusahaan itu dapat melakukan penilaian sendiri tingkat maturity-nya. Kemudian setelah jawaban kuesioner bisa disebar melalui web link atau manual pun bisa, tapi karena ini sudah digitalisasi melalui web link, nanti hasil dari pengisian kuesioner ke seluruh karyawan itu masuk ke software. Nah, kemudian hasilnya akan dihitung melalui software tersebut secara otomatis dan dirangkum laporan maturity-nya. Ini contoh aja, dalam kasus ini ada 11 halaman. Halaman 1 berisi dashboard menggambarkan keseluruhan dari tingkat maturity dalam 9 dimensi. Jadi rangkuman secara keseluruhan.
Kemudian diikuti dengan halaman berikutnya, yakni penentuan dan definisi tingkat maturity dan karakteristiknya. Dan halaman terakhir, yakni hasil rinci dari item-item dari 9 dimensi yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, definisi proyek, dan program tertentu. Kemudian untuk mengevaluasi isi dan struktur model, serta menguji model penilaian ini, dilakukan 2 studi kasus pada perusahaan industri. Dalam di sini dipaparkan hanya satu perusahaan yang secara rincian. Contoh di sini kita mengambil dari perusahaan manufaktur Austria, yakni di bidang kedirgantaraan, yang dalam hal ini sudah menerapkan industri 4.0. Nah, di perusahaan ini ada sekitar 400 karyawan di bidang untuk perusahaan untuk merancang dan memproduksi komponen ruang angkasa dan peralatan pengujian. Kemudian untuk memastikan keakuratan hasil, nah di sini juga sudah dipilih organisasi yang sudah terlibat dalam industri 4.0 karena memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasarnya. Nah, kemudian dalam pengisian kuesioner per karyawan untuk penilaian situasi internal ini atau dinamakan self assessment dengan metode yang valid dan mudah dilakukan, yakni untuk satu item satu pertanyaan. Kemudian ini juga dilakukan karena sebagian perusahaan pada saat ini tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang industri 4.0 untuk menilai sendiri maturity perusahaan mereka. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang sebenarnya sudah mengimplementasikan industri 4.0, tapi mereka sendiri belum menyadari bahwa mereka sudah menerapkan itu. Kemudian kalaupun mereka sudah menerapkan dengan pembagian kuesioner ke seluruh karyawan, itu juga perlu dibimbing di awal bahwa penilaiannya itu seperti ini gitu kan, supaya nanti dapat mencerminkan keakuratan hasil untuk perusahaan tersebut. Kemudian kita lakukan seperti seperti gambar 1 di slide sebelumnya. Kemudian didapatkan hasil visualisasi tingkat maturity dalam 9 dimensi, yakni dalam bahkan radar. Hasil yang tadi sudah dilakukan oleh peneliti atau penulis sebagai berikut. Ada 9 dimensi, yakni strategi kepemimpinan, produk, pelanggan, dan seterusnya sampai teknologi. Nah, di sini ini sudah ada hasilnya ya, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, kita nanti fokus ke dimensi strategi, salah satu contoh aja. Untuk yang lainnya kurang lebih sama langkah-langkahnya, yakni di sini kalau diperhatikan di dimensi strategi mendapat nilai 2,7. Di mana ini caranya mendapat nilai 2,7? Kita lihat slide berikutnya. Di sini contoh dimensi strategi ada 6 item, yakni peta jalan, kemudian ketersediaan sumber daya untuk industri 4.0, komunikasi dan dokumentasi, kemudian kesesuaian yang ada, model bisnis, strategi untuk transformasi digital, dan kompatibilitas. Nah, di sini ini yang di kuesioner ini yang disebar ke seluruh karyawan. Nah, tadi ada 400 karyawan ya di perusahaan tersebut, dikasih kuesioner untuk diisi dengan skala Likert 1 sampai 5. Nah, di sini setelah dikumpul ternyata untuk yang kita ambil satu sampling lagi untuk misalnya untuk peta jalan, didapatkan dia nilainya itu 1, skala 1. Skala 1. Kalau yang ketersediaan sumber daya dapat nilai skala 3, komunikasi dan dokumentasi skala 1. Nah, ini dihitung per karyawan. Ada salah satu karyawan, dia mengisi peta jalan itu skala 1. Dalam hal ini skala 1 itu tidak diterapkan ya. Nah, ini nanti akan dihitung melalui rumusan sebagai berikut. Nah, ini pengelompokan data yang ada, misal untuk tadi peta jalan skala 1. Yang G ini pembobotan ya, bobot yang didapat dari hasil kuesioner peneliti dan praktisi tadi. Untuk peta jalan itu didapatkan bobot 3,2. Untuk yang ketersediaan resources bobot 3,5 dan seterusnya. Nah, ini kalau bobot ini tetap untuk tiap-tiap pegawai, tiap-tiap karyawan itu tetap.
Yang berbeda itu penilaian maturity item ini. Ada yang satu pegawai itu menilai peta jalan 1, ketersediaan resources 3, komunikasi dan dokumentasi ada 1, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke rumusan sebagai berikut. Yang tadi angka 2,7 itu didapat dari mana? Yakni dari rumusan yang sudah disampaikan sebelumnya, yakni dari nilai maturity item tadi 1 kali bobot 3,1 ditambah item maturity lagi yang yang berikutnya tadi, komunikasi dan dokumentasi kalau nggak salah ya. Itu 3 kali bobotnya 3,5. Dan seterusnya dibagi penjumlahan bobot, didapatkan 2,7 untuk dimensi strategi. Ini artinya 2,7 dari 5 adalah peringkat terendah dari ke-9 dimensi. Mungkin kalau dilihat dari kuesioner tadi, bisa disimpulkan bahwa tidak adanya pemanfaatan peta jalan industri 4.0 serta tidak adanya komunikasi dan dokumentasi. Mungkin ini dilihat nilainya yang tadi hanya skala 1 ya, yang dapat nilai terendah. Kemudian di sini juga ada yang terlihat tinggi tadi yang dimensi produk. Coba saya kembali ke sebelumnya. Dimensi produk, ini dapat maksimal dia, dapat nilai 5. Dimensi produk yang tertinggi, yang lainnya di bawah dari 5. Itu kenapa kok dia bisa dapat nilai yang tertinggi? Karena itu dapat dibenarkan melihat komponen kedirgantaraan yang diproduksi menunjukkan karakteristik yang sangat matang dalam kaitannya dengan industri 4.0. Misal item maturity yang di dimensi produk, yakni kemungkinan untuk mengintegrasikan produk ke dalam sistem lain. Juga otonomi produk, juga item fleksibilitas karakteristik produk, kemungkinan untuk mendigitalkan produk. Nah, itu masuk akal juga mendapatkan nilai yang lebih tinggi karena sudah terlihat itu implementasi industri 4.0-nya. Kemudian juga tingkat maturity yang tinggi juga bisa didapat pada dimensi lainnya, juga terlihat keakuratannya karena memang perusahaan kedirgantaraan ini sudah mengadaptasi konsep industri 4.0 sejak awal oleh beberapa jurnal teknis di Austria. Kemudian untuk meningkatkan penilaian item maturity, 5 tingkat, diperlukan pengetahuan komprehensif tentang potensi industri 4.0. Jadi yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, yakni perlu konsultasi eksternal atau diskusi kelompok mengenai implementasi industri 4.0. Kemudian pendekatan efektif dengan menyajikan kasus-kasus industri tingkat lanjut dalam masing-masing dimensi. Kemudian umpan balik yang dikumpulkan dari penilaian perusahaan terkait kejelasan kuesioner, transparansi, dan konsistensi. Di sini mungkin ya ada beberapa karyawan yang belum memahami kalimat dari kuesioner tersebut, tapi sebenarnya sudah mengimplementasikan. Jadi kalau para karyawan ini sudah memahami apa yang ditanyakan pada kuesioner, diisi sesuai dengan implementasi, itu akan hasilnya lebih akurat. Kemudian analisis prosedur penilaian yang diterapkan oleh tim peneliti mengarah pada identifikasi perbaikan yang diperlukan dan potensi pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan, tadi yang sudah dianalisa atau diteliti oleh penulis, ditarik beberapa kesimpulan. Jadi yang pertama, mengembangkan model maturity dan alat terkait untuk menilai maturity industri 4.0 pada perusahaan manufaktur. Ini juga bisa diterapkan oleh perusahaan lain ya. Kita hanya tinggal menentukan pertanyaan dari item maturity tersebut apa untuk tujuan penerapan maturity di bidang apa gitu. Kemudian model telah dikembangkan dengan menggunakan pendekatan multi metodologi, termasuk tinjauan literatur sistematis. Kemudian pemodelan konseptual dan metode kualitatif serta kuantitatif untuk melakukan validasi secara empiris. Kemudian berbagai aspek organisasi dimasukkan sehingga menghasilkan model yang lebih komprehensif.
lebih mewakili dari perusahaan tersebut. Kemudian kita memakai digitalisasi melalui software untuk hasil dapat dievaluasi secara otomatis. Kemudian dan untuk menghindari human error. Kemudian perusahaan mampu menggunakan penilaian mandiri sendiri. Jadi tanpa memerlukan pembimbing lagi, jadi perusahaan mampu menilai sewaktu-waktu perkembangan dari dalam hal ini industri 4.0 dari waktu ke waktu itu apakah mengalami peningkatan atau bahkan penurunan. Jika mengalami penurunan, maka akan diambil langkah-langkah strategis lebih lanjut. Karena hasil maturity itu merupakan juga untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Kemudian dapat menargetkan perusahaan manufaktur memproduksi barang fisik sendiri dengan mesin produksinya sendiri. Memiliki kelompok pelanggan tertentu, B2B atau B2C, serta memiliki struktur yang berbeda. Kemudian ini merupakan metode untuk mengidentifikasi negara target spesifik perusahaan, meningkatkan akurasi item maturity, dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai tingkat maturity yang diidentasi. Jadi kita bisa mengukur bahwa perusahaan tersebut itu maturity-nya sekarang berapa, terus dilakukan peningkatan untuk dilakukan self-assessment kembali, apakah naik atau turun. Kemudian yang tadi contoh item peta jalan untuk meningkatkan maturity item tertentu dan dimensi terkait. Kemudian yang dapat dikembangkan untuk memungkinkan penentuan program dan proyek strategis. Ini salah satu sampling aja ya tadi peta jalan. Mungkin bisa dilihat item maturity dari dimensi-dimensi lainnya juga. Kemudian direncanakan model yang lebih spesifik domain untuk penilaian maturity industri 4.0 pada perusahaan manufaktur otomotif. Bisa dilakukan kurang lebih seperti yang tadi perusahaan kedirgantaraan. Kemudian juga dapat membantu tugas sulit dalam merefleksikan kemampuan saat ini terkait industri 4.0 dan keputusan selanjutnya mengenai strategi dan rencana aksi masing-masing. Jadi untuk peningkatan masing-masing item maturity bisa direncanakan kira-kira action apa yang akan dilakukan untuk peningkatan maturity pada masing-masing item tersebut. Berikut daftar pustaka yang digunakan oleh penulis. Ini ada sampling, ada 10 daftar pustaka. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas nama saya dan Pak Fernandes, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.